Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini kita juga coba untuk mengangkat sebuah topik yang menurut kita begitu penting untuk kita pahami bersama, begitu penting untuk kita jadikan pelajaran dan pengalaman, yaitu tentang berita yang saat ini sedang viral mengenai pengesahan atau dikabulkannya gugatan seorang mahasiswa tentang batas usia seseorang untuk boleh dicalonkan menjadi presiden atau cawapres. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, salah satu yang memicu pro dan kontra saat ini adalah tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa yang kebetulan juga mahasiswa ini berasal dari Solo, yaitu tentang batas usia untuk seseorang boleh dicalonkan menjadi presiden ataupun cawapres. Yang semula 40 tahun turun menjadi 35 tahun. Pertama, saya ingin mengamatinya dulu dari sisi yang lebih netral, lebih positif ya. Memang awal-awal saya juga kaget juga karena pertama ini berkaitan dengan momentum akan diadakannya pemilihan presiden di tempat kita. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan juga seseorang yang diprediksi nantinya akan mengikuti kontestasi pemilu atau pemilihan presiden tersebut, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang notabene itu adalah merupakan putra Pak Jokowi. Nah, pro dan kontranya di situ. Jadi orang akan mengkait-kaitkan secara otomatis bahwa ini ada seseorang yang mungkin sudah disetting, sudah didesain, atau mungkin saja orang ini dibayar untuk bisa memuluskan si Gibran ini menuju istana. Jadi ada kerjasama dengan salah satu capres untuk mengutak-atik undang-undang yang sudah baku, undang-undang yang sudah mapan, yang sudah diterima selama bertahun-tahun di negara Indonesia ini. Nah, itu pemikiran banyak orang dulu untuk pertama ya. Dan itu mungkin saja terjadi. Sangat mungkin bahwa itu didesain, itu disetting. Negara Indonesia adalah negara drama, negara pencitraan, negara orang-orang yang bisa mensutradarai atau menginginkan sebuah peristiwa tertentu, disetting sedemikian rupa. Nah, tetapi kalau kita mengamatinya juga dari sisi yang lebih positif, karena saya juga baru saja tadi malam mendengar langsung pemaparan sesungguhnya siapa sih yang namanya Almas ini, namanya Almas, si mahasiswa dari Solo ini, seberapa pintar, seberapa dia mewakili sebuah organisasi yang mungkin besar atau presiden mahasiswa atau apa saya pikir. Nah, ternyata dia juga mahasiswa biasa saja, putra dari seorang pegiat anti korupsi yang peduli. Ya, seperti dia bilang, dia peduli, dia resah dengan batasan usia di Indonesia yang menutup potensi-potensi anak muda di tempat kita. Yang dimana kepala daerah kan atau mereka-mereka yang sudah terbukti bisa untuk bertarung di kontestasi pemilihan kepala daerah atau sudah terbukti kinerjanya atau sudah diakui oleh masyarakat, itu bukan hanya Mas Gibran Rakabuming, tapi di situ juga ada Emil Dardak, ada Bobi Nasution, ada macam-macam lah. Sekarang anak-anak muda kan sekarang bisa masuk ke dunia politik dan banyak di antara mereka yang sudah masuk di tampuk kekuasaan. Nah, karena itu menurut dia perlu sekali untuk kita mengkaji ulang karena dari mana datangnya angka 40.
angka itu kan bisa relatif dia sesuai perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya banyak diisi oleh anak-anak muda, dunia kepemimpinan, dunia perusahaan dan lain-lain, itu saatnya kita serahkan kepada milenial katanya. Nah, tentu ini harus kita sambut positif kalau memang niatnya benar seperti itu ya. Namun sekali lagi, kalau ada pembaharuan undang-undang seperti itu, ya juga kita tidak menutup mata bahwa itu merupakan sebuah kemajuan dalam dunia perpolitikan kita. Bagaimanapun anak-anak muda harus diberi kesempatan. Fokusnya kita tidak melulu kepada Gibran. Fokusnya kita tidak melulu kepada politik praktis. Kita harus melihat kepentingan bangsa yang lebih besar. Nah, itu poin positif yang ingin saya tarik. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini adalah bahwa siapapun Anda, kalau merasa di bagian undang-undang atau peraturan pemerintah, ayat-ayat tertentu, pasal-pasal tertentu di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, walaupun Anda rakyat jelata, walaupun Anda rakyat biasa, merasa keberatan, silakan ajukan gugatan Anda ke Mahkamah Konstitusi. Jikalau memungkinkan, jikalau masuk akal, rasional, logis, dan dikaji oleh hakim-hakim atau para pakar-pakar pidana, ahli-ahli hukum itu, dan mereka bersepakat, maka bisa saja tuntutan Anda itu dikabulkan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, adalah bahwa negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk menggugat sebuah pasal ataupun peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi atau perkembangan zaman. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yang bisa saya ambil yang bukan hanya tentang masalah peraturan tersebut adalah yaitu bahwa ada moral story di situ, ada moral lesson yang bisa kita ambil, bahwa politik dinasti atau apapun yang berkaitan dengan pelestarian kekuasaan di kalangan keluarga kita misalnya ya, yang semua orang toh menginginkan anak-anak keturunannya, menginginkan bahkan kalau perlu anak cucunya bisa sejahtera, bisa sukses, bahkan bisa mengikuti jejak kita misalnya sebagai seorang ayah misalnya ya. Nah, saya tidak masalah dengan itu, dengan politik dinasti atau apapun namanya, karena memang dicontoh di raja-raja Jawa ya misalnya. Raja-raja Jawa itu dia akan mengupayakan sekuat apapun, bahkan kalau perlu mempertaruhkan nyawa demi lestarinya kekuasaan di kalangan keturunannya dia. Itu mungkin ya merupakan sesuatu yang lumrah saja di kalangan bangsa kita gitu, atau bahkan mungkin juga di bangsa-bangsa lain di dunia, karena banyak juga di negara-negara lain itu yang masih menganut sistem kerajaan atau aristokrasi dan lain sebagainya, sehingga mereka ingin kekuasaan itu berlangsung turun-temurun. It's okay dengan itu. Misalnya saya seorang pemilik perusahaan, saya kan kepingin bahwa perusahaan saya ini bertahan untuk long term, jangka panjang, waktu yang sangat lama, bahkan bisa berlangsung hingga 7 turunan saya. Kan seperti itu logika yang kita pakai. Nothing wrong about that. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika saya sebagai pimpinan, sebagai pemimpin atau bahkan kepala negara memanfaatkan fasilitas-fasilitas kekuasaan, alat-alat yang saya miliki, instrumen-instrumen kekuasaan yang mungkin bisa saya pakai untuk memuluskan anak-anak atau kerabat saya itu masuk ke dalam tampuk kekuasaan atau power yang saya miliki. Nah, itu salah dan itu harus mendapatkan teguran, harus mendapatkan kritikan, bahkan demo dari masyarakat. Suarakan hati nurani Anda sebagai masyarakat. Karena itu sudah bertentangan, di samping dengan undang-undang juga bertentangan dengan hati nurani, tuntunan moral kita. Menggunakan fasilitas publik misalnya untuk mengerahkan massa, menggunakan kekuatan, kemudian bahkan kalau perlu militer kita pakai untuk anak keturunan kita bisa sukses memegang tampuk kekuasaan. Nah, itu pasti salah, itu jelas salah. Bahkan kalau undang-undang dibikin drama, dibikin ada settingan, ada uh, kong kali kong kasak kusuk di balik layar, maka itu tentu akan menciderai hukum kita. Dan hukum kita itu seakan-akan tidak punya wibawa lagi di hadapan masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi
penilaian itu nanti akan diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang akan bisa mengkritisi apakah dalam kasus ini ya, dalam kasus dikabulkannya masalah usia di Mahkamah Konstitusi ini untuk pencawapresan atau pencapresan, itu masyarakat yang akan menilai apakah memang Pak Jokowi ini terlibat di balik layar untuk mulusnya Gibran maju ke panggung politik Indonesia, panggung cawapres Indonesia, atau memang itu berlangsung secara natural, secara alami, tanpa disetting, dan tulus murni lahir dari kepedulian seorang anak muda dan juga objektivitas Mahkamah Konstitusi di dalam mengeluarkan keputusan. Semoga waktu nantinya akan yang menjawabnya, dan Pak Jokowi maupun Mas Gibran Raka Buming Raka tidak akan pernah bisa lari atau memungkiri sejarah nantinya yang akan terjadi. Sejarah nantinya yang akan menentukan, sejarah nantinya yang akan berkata bahwa mereka telah melakukan hal yang benar atau hal yang salah dan menciderai undang-undang Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.